Baru juga mau hidup tenang, drama masa lalu datang lagi kayak nggak ada ending. Mantan pasangan legendaris yang udah di jalan masing-masing, tapi kok masih aja diseret ke masa kemarin? Ada apa sih? Kok masih bikin hura-hara buat mantan? Belum lagi yang satunya nih, dulu ramai disebut-sebut jadi wanita yang tersakiti, dan sekarang takdir malah berbalik jadi dia yang menyakiti. Ditambah lagi rebutan hak asuh anak yang bikin hati ketar-ketir. Duh, daripada nebak-nebak sendiri, mending kita kulik sampai ke akarnya. Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Tapi emang ya kalau bicarain tentang mantan tuh pasti nggak ada kelar-kelarnya ya. Bisa jadi ratusan, puluhan ribu, jutaan episode yang nggak berhenti-berhenti, endingnya nggak ada gitu maksud gue. Paling seru. Itu udah biasa, itu udah Iya. begitu memang. Tergantung, kalau udah bisa move on, males ngomongin mantan. Sebenarnya iya malas. Iya kan? Ya, kalau udah move on. Iya. Tapi kalau udah move on tapi masih Digrogoti, Digangguin. mantannya masih rese, Iya. kita bisa jadi sebel lagi loh. Ada selfie Kitty, kita angkat gelas dulu dong sama Oh, Feby. gede ya gelas Oh aku. iya. Iya. Ya udah kamu nggak usah repot Iya. lah. Selamat datang di Spill the Tea. Hai Feb. Enak nih ngangkat. Jadi ini sebenarnya apa sih tentang drama yang panjang itu? Coba cerita, Div, gimana? Baik-baik aja sama mantan lo? Bukan? Kalau ngomongin mantan gue tuh nggak menarik, Oh. tapi ngomongin mantan dan kisah cinta pasangan yang ini itu selalu menarik karena aku merasa mereka itu seperti upgrade kesehatan gitu. Tiap minggu ada aja perkembangan beritanya, ngerti nggak lo? Kesehatan. Yang satunya punya dokter pribadi datang ke rumahnya terus. Masa? Ih. Orang kaya tuh beda ya, Orang Say? kaya beda. Tapi Ren kan belakangan ya, pasti penonton setia Spill the Tea udah bisa nebak kalau couple yang kita bicarakan adalah Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Kan kemarin kita juga tercengang ya, kita tuh sebetulnya menantikan loh setiap kali Maya Estianty bikin pesta, aku menunggu Bunda Maya mau pakai perhiasan apa. Bajunya kayak apa? Dandannya gimana. Tapi setelah pesta pernikahan itu muncul ke permukaan sebuah video yang mengungkapkan kalau zaman masih susah dulu nih katanya. Video apa podcast? Iya. Kalau Kalau zaman masih susah dulu, Maya itu sempat ngontrak dan biaya kontrakannya itu dibayarinnya sama Emilia Contessa almarhum. coba di spill dulu. Kita spill ya. Tentunya netizen ikut kepo ya. Ini ada yang bilang ini, Dani lu marah-marah mulu dah. Itu Bun Mai cuma cerita kebaikan almarhumah. Lagi juga kalau bener dia bantuin, emang kenapa sih? Ya juga sih. Aku sih mencoba memahami, memang betul gitu ya, kita bingung kenapa Mas Ahmad Dhani marah atau berkomentar, enggak kok itu fitnah gitu ya. Kita juga harus bisa memahami loh, untuk seorang laki-laki itu kan ego ya, Betul, pride. pasti ada egonya. Iya gak sih? Benar. Mengurus istri, anak, rumah tangga, keluarga itu kan tanggung jawab Tanggung jawab suami. suami. Dia itu cari muka tuh Kan gimana kalau sih? iya juga bener kata netizen lah, kenapa kalau iya juga ya iyain aja sih. Emang kenapa sih, kan nggak salah juga. Iya. Tapi baik lagi, tanggung jawab say. Betul. Anda berdua kan pernah punya pengalaman ya, maksudnya pengalaman berumah tangga gitu. Ego laki-laki Iya. yang paling lo sebelin tuh Dalam hal apa gitu iya. kali ya. Iya tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab kan banyak. Kayak tadi salah satunya untuk paham. prioritas gitu ya, kebutuhan prioritas. Yang mana kan banyak, ada untuk anak lah, untuk kebutuhan istri lah gitu. Kalau misalkan itu dilupakan, dilalaikan ya udah. Oke. Terus kedua komunikasi. Tanggung jawab komunikasi itu juga penting menurut aku ya. Kalau komunikasinya nggak baik, ya makanya gue cerai ya udah. Itu salah satu alasan yang benar. Kita sering dengar ya Ren ya, orang komunikasi. Apa susahnya sih, udah tinggal serumah juga ngobrol, tapi ternyata mudah. Karena Susahnya gini, gimana? Beda nada. Iya. Berarti kan beda pengertian ke kita gitu. Iya. Mimik wajah. Misalnya kita kayak cuman, gini-gini, apa? Gitu aja kan kalau kita di saat lagi capek kayak, Apaan kok gitu sih gitu sih? ya? Gitu. Oh iya. Gitu. Belum lagi budaya, beda. Dan memang setuju apa kata Feby ya, intonasi sih sama ekspresi. Nah itulah kesalahannya era sosial media sekarang. Komentarnya Ahmad Dhani di tayangan podcast itu kan kita baca cuman kata-kata. Oh, nggak pakai nada. Teks, nggak ada Iya, nada iya, loh. Bener. Nggak ada nada, tahu dari mana kalau dia marah? Nah bisa jadi Mas Ahmad Dhani ya karena intonasinya aja. Cara Sama pembacaan dia gitu ya. Jadi netizen membacanya adalah kenapa lu sampai sekarang masih ngerusuhin Maya Estianty aja. Oh. Gitu, ngerti nggak? Mungkin maksudnya netizen kayak mendingan nggak usah dikomentarin gitu kali, ya nggak sih?
Tapi gue perhatiin ya, komentar kekisruhan, drama masa lalu rumah tangga yang sebenarnya udah usai ini selalu muncul ke permukaan setiap kali mereka ada hajatan gede. Oh, mulai dari Al waktu itu ya? Iya. Al terus sekarang L gitu ya? Coba kita runut timelinenya gitu ya. Waktu abis pernikahan Al, tiba-tiba muncul kan rekap video Maya zaman Ya, dulu benar. gitu. Terus sekarang abis tunangannya Syifa L. sama L gitu, muncul ini gitu. Masih ada satu lagi loh. Hah? Masih Dul kan? Oh iya, Nanti benar. setelah- Nanti dulu Ada belum lagi, ya. nggak kelar-kelar. Gak salah kalau kita penonton itu juga turut berkomentar. Kita mau bacain beberapa komentar Netizen, dari ya. netizen. Ada yang bilang gini, kok yo sempet-sempetnya nonton podcast Bu Maya. Apa memang mantau setiap semua yang ada Bu Maya? Iya. Aku aja baru lihat topik ini malah dari Pak Ahmad Dhani. Berarti memang menyediakan waktu buat khusus nonton acara Bu Maya ya. Lalu ada yang bilang juga perasaan Maya cuma sekedar cerita. Nggak ada di situ bagian cari mukanya. Kalau memang yang diceritain salah, tinggal meluruskannya. Kenapa sih Pak D tiap habis ketemu mantan bawaannya baper melulu, tantrum melulu gitu. Aku punya pertanyaan yang pengen kita bahas bersama. Lu termasuk orang yang malu enggak untuk mengakui kalau lu pernah dibantu dan ditolong orang lain? Enggak. Enggak sih. Gue nggak banget. Enggak malu. Banyak sih, lebih ke sepupu biasanya. Karena kan kayak waktu itu kan apalagi bener-bener lagi baru-barunya pisah gitu ya. Lagi sendiri-sendirinya banget gitu, lagi kayak nggak tahu mau cerita sama siapa gitu. Paling ke sepupu aku sih. Sepupu. Kamu tuh bersaudara banyak ya? Enggak. Mama kan emang anak ke-12 kan. Jadi aku sama sepupu-sepupu itu udah deket banget. Berarti keluarga besar berarti lu. Kalau Selfie? Kalau aku ya sama pas lagi keputusan cerai sih. Dari mana waktu itu kan aku juga lagi ikutan nyalek, terus cerai, digugat juga. Terus gue harus keluar juga dari rumah. Itu semua terjadi Semua bersamaan? terjadi dalam satu waktu. Jadi waktu itu aku cuma dapat dukungan moral sih. Lebih tepatnya aku kayak dukungan dari luar, yaitu Teh Desi Ratnasari. Yang dimana dia orang pertama yang tahu kalau aku cerai. Mungkin waktu kontestasi juga belum berhasil. Terus aku juga Lu ngerti nggak dikuatin. kontestasi? Kontestasi ya, Kontestasi. perlombaan ya, kompetisi. Iya nggak usah Kontes dijelasin. make up, kontes make up apa kontes? Terus juga dikasih maksudnya ya support biar kuat gimana, karena kan aku cerita ke dia itu ya kan dia udah pernah mengalami sebelumnya. Bagaimana sih harusnya aku ini ngadepinnya harus seperti apa ya, alhamdulillah sih. Ada support Feb, dari orang kalau luar misal sendiri. ini ke Feby ya, ini gue cuma penasaran aja kalau kok ketawa sih Feb? Enggak, ini penasaran aja. Kan cerita hidup lo kan Indonesia juga udah tahu ya. Yang sama mantan suami. Iya. Maksudnya lo tuh gimana sama mantan? Lo kan udah mantan nih. Iya. Sekarangnya gimana gitu? Apa masih gondok-gondokan? Apa gimana? Kalau godok-godokan sih enggak ya, karena maksud aku kayak terlalu banyak drama juga ngapain, karena kan ini ranahnya privasi. Enggak, oh ya berarti kamu sebenarnya. bilang mantan kamu masih drama sampai sekarang? Lu makan apa sih semalam, nyecer banget lo hari ini. Tapi gue demen nih. Ini lu kayak Najwa Shihab tapi rambutnya Rosiana Silala. Rosi, panggil aku Pak Rosi. Pak Ros. Iya kan? Ya buat apa gitu drama-drama, karena kan kalau kita kan pasti nggak tahu sih, kalau aku tuh tipe yang kayak nutupin gitu ya. Karena pernah juga sempet lah ada omongan kayak dia mah di on cam gak ngomongin, di off cam ngomongin gini gitu. Masa? Pernah Sempet ada ada juga ada celetuk omongan kayak begitu. gitu. Cuma maksudnya aku kayaknya hidup aku nggak tentang kamu semua deh gitu. Oke. Kayak enggak juga gitu. Kita off cam juga ngapain sih Kak? Makan, Iya. riuh sendiri gitu. Berarti Jadi mungkin kamu bisa klarifikasi bahwa on camera dan off camera kamu nggak pernah ngomongin mantanmu karena buat kamu masalahnya emang udah selesai, begitu kan? ya karena kalau buat diomongin juga nggak nyampe hati aja sih. Kalau aku ya gitu. Dia mah manis, Ren. Buat apa gitu. Jadi Tapi kamu suka ngerasain kalau ini masih ada resa-resanya nih dia gitu, terus kamu menanggapinya gimana? Nggak pernah nggak aku ada? nanggapin. Oh. Aku tidak pernah menanggapi sih. Berarti menurut kamu dia ya udah baik-baik aja gitu, nggak ganggu gitu kan? Kalau baik-baik aja pasti Enggak juga. nggak ada perpisahan nggak sih kalau misalnya Iya. baik-baik Iya, aja gitu. iya, true. Cuma kan cara menanggapinya seperti Maksudnya apa setelah gitu. perpisahan itu. Ya setelah perpisahan sih menurut aku kayak ya udah gitu. Melanjutin hidup masing-masing Iya. aja gitu, jangan senggol-menyenggol gitu. Karena kalau aku tuh tipe nggak banyak ngomong tapi bukti semua ada. kalau selfie kita punya video nih, kita pengen tahu Langsung kamu ya. baper apa enggak gitu Tiba-tiba ngelihatnya. banget. Gitu ya. Boleh ya? Apa tuh? Izin, Apa tuh? izin. Apa tuh?
Jadi benar bahwa karir kamu di dunia politik yang akhirnya menyebabkan keretakan dalam rumah tangga kamu? Salah satu, ya. Salah satu ya penyebabnya ya. Tuh. Kang parkir, tamunya di sini. Salah satu, iya betul. Oke. Gitu. Nah tapi maaf ya, menyesal atau enggak? Karena kan sebetulnya perjuangan kamu untuk bisa mendapatkan, memulai karirmu di politik itu menyebabkan kamu kehilangan Bercerai rumah gitu. tangga, bercerai. Sementara karir politiknya juga kan tidak diharapkan sesuai dengan yang kamu mau gitu. Ada penyesalan nggak sih, Sal? Penyesalan dalam apa nih? Karena masuk politik? Iya. Kalau masuk politik enggak nyesel, kan udah berjalan juga dan udah terjadi. Iya. Kalau bercerai ya memang udah jalannya aja, tapi mungkin ini salah satu pemicunya juga, salah satu loh ya. Karena banyak masalah-masalah yang jadi akumulasi, akhirnya aku ambil keputusan walaupun dia yang gugat waktu itu gitu. Oke. Tapi drama paling besar dari rumah tangga kamu yang paling kamu ingat apa? Komunikasi sih, sama tanggung jawab ya, dua itu. Komunikasi dan tanggung jawab. Makanya tadi bicara mengenai ego laki-laki yang kamu bahas itu Betul, ya? itu benar soalnya ego tuh susah sih kalau laki-laki ya. Tapi aku bukan nyalahin juga, maksudnya perempuan juga pasti punya ego, pasti. Cuman kan menghadapinya itu seperti apa, makanya bagusnya komunikasi yang baik. Gitu. Karena udah pernah menikah, jadi aku ngelihatnya kalau misalkan nanti ada orang yang mau mendekatiku gitu, membuka hati ya. Kira-kira kalau menurut dia bisa kelihatan dari cara dia bersikap juga pasti kelihatan nggak? Nah, Ya kan? tapi sama mantan suami kamu, emang kamu tidak punya waktu sebelum kamu mau menikah sama dia Untuk untuk saling ketahuan berkenalan, sikapnya? Kita kan semuanya punya ekspektasi dong, bener nggak Iya. sih? Ternyata nggak sesuai nih. Tapi kan dalam prosesnya gue juga pasti ngobrol dulu dong, apa nih harus dibenerin, Iya. apa nih kekurangannya, Iya. kan begitu ya. Iya. Tapi kan tidak ketemu nih solusinya. Iya. Ya udah, Iya. akhirnya kita ambil tengah yang dimana ya gue yang digugat ternyata. Padahal di situ yang sepakat awalnya, udahlah gue aja yang gugat gitu. Iya. Itu gue digugat, dreng gitu. Oh ya udah. Kalau Feby kan maksudnya walaupun dari sisi Feby menganggap perpisahannya itu baik-baik aja dan kamu juga bulat dan itu kamu lakukan untuk move on gitu ya. Tapi kan menyisakan sedikit akar pahit gitu ya. Jadi perpisahannya tidak terlalu baik-baik aja. Kalau kamu perpisahannya dengan mantanmu menyisakan drama atau semua baik-baik aja sih? Atau mungkin sampai sekarang masih drama? Ada. Sampai ada. sekarang? Masih ada kamu menanggapinya gimana? Drama datang dari dia atau datang dari kamu? Ya iyalah. Terus kamu menanggapinya gimana? Ya udah nggak mau capek, nggak mau ada masalah, ya udah terimain aja, terserah. Jatuhnya kayak ya udahlah mau maneh we gitu. Dramanya kayak apa sih? Drama Kayak, setelah rumah oh, tangga? enggak, yang kalau drama yang sekarang tuh ke anak sih. tanggung jawab. Betul. Ke tanggung jawab anak. Gitu. Yang adalah Tapi ada. nol. Kalau no enggak, cuman tidak sesuai dengan perjanjian aja. Oh. Tapi tiap bulan masih. Pasti, Ya, cuman masih. Oh, tidak oke. sesuai dengan apa yang setelah. enggak ya? Kenapa nih Feb lu? Enggak, aku mau makan cireng. Oh, Makanya dilanjut ya, lu kayaknya Pokoknya kerak rumah ini. nenek. Lu heboh banget Ini gitu. mau makan cireng biasa ini. Tuh, Jadi ya iya udahlah, sih. Iya. buat apa ribut-ribut, Iya. gue juga masih mampu deh, itu aja udah. Tapi mantan kamu masih bulanannya masih oke kan? Apa? Bulanan. Ya, aku sih Kerja Minta keras. minta dikerja. Aku Berarti sih gue masih kebetulan beruntung ya? hari- Gue masih beruntung Oh, loh. tapi aku di gugatan memang aku tidak minta nafkah Anak. Ya. Oh gitu, Wow. kenapa tuh alasannya? Karena aku minta Rp1 pun, tapi pada dasarnya tidak bertanggung jawab, nggak akan dikasih toh. Iya, buat apa gitu ya? Sempat beberapa waktu lalu aku ngomong, laki-laki itu ada dua. Tahu perempuannya kerja, akan kayak, gila dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. itu. Atau, ya udahlah orang dia aja bisa gitu. Oh. Maksudnya kayak ke anak nggak Nah bisa, yang kedua tapi tuh sebenarnya nggak enak ya. Hah? Makanya Yang diceraiin. kedua, yang kedua nggak enak. Tapi maksudnya kalau emang lo nggak mampu ya udah gitu, jangan aktif di sosmed, lagi di mana gitu. Sabar aku mah. sabar. Makan dong, Iya, ayo dong makan, dicobain. Iya, hot banget loh obrolan kita kali. Maju ke depan nanti, kamu punya ekspektasi apa sih kalau kamu punya rumah tangga lagi? Rumah tangga yang baik dong. Kalau aku sih, Gue, rumah tangga yang baik tentunya kita belajar dari pengalaman yang udah-udah. Tadi kan mulai dari tanggung jawab, komunikasi, terus mungkin cara seperti apa kalau nanti kita nikah lagi. Harus beda sih dari Oke. yang sebelumnya ya. Oke. Harapannya gitu ya, harapannya Oke, loh. harapannya. Tapi kita nggak tahu ya nanti Iya, beneran Nah,
sesuai Oke. atau tidaknya gitu. Nah sekarang aku izin bertanya pendapatnya sebagai dua sosok perempuan. Kalau nanti menikah, terus tiba-tiba suami kamu bilang, aku rasanya ingin menikah lagi. Aku pengen punya istri kedua, aku pengen nikah siri. Daripada aku selingkuh, mendingan aku ngomong. Kalau aku sih nggak apa-apa, asal jangan suami aku ya. Lah, Ya kalau aku sih nggak apa-apa. Oh. Aja, tapi Masa ya. gimana jangan sih suami. Jadi sebenarnya nggak mau. Kamunya nggak mau. Ngomongin aja nggak apa-apa, tapi kalau suami aku mah jangan. Tap. Pertanyaan lanjutan. Kalau kamu mah nggak apa-apa asal jangan suami kamu. Kalau kamu yang ditawarin untuk nikah siri sama laki-laki yang udah punya istri, mau apa nggak? Ya enggak lah, punya istri. Iya. Ya sekarang posisinya dibalik, kalau aku punya suami, terus dia tiba-tiba nikah siri sama orang, mau nggak? Kan nggak mau pasti. Oke. Perempuan mana sih yang mau? Iya, kamu mau? Enggak dong, nggak mau juga lah. Jadi kalau suami kamu bilang, aku rasanya kurang nih satu, aku mau punya dua, aku izin ya nikah siri. Oh ya udah sok boleh, tapi ya udah kita selesai aja. Oke, tuntas aja dengan saya, silakan lanjut dengan yang baru. Kalau gitu kamu aja. yang ditawarkan untuk jadi, untuk nikah siri sama suami yang udah punya istri? Enggak juga. Enggak juga? Oke, jadi jalur garis keras istri tunggal. Iyalah, only one lah, tetap gitu. Inara ini sekarang ini nih kita dengar berita yang paling baru. Dia itu melaporkan ke KPAI tentang karena dia udah nggak bisa ketemu anaknya. Kalau gue pun jadi kakek neneknya sang anak-anak, ya pasti gue akan melarang lah gitu. Nggak deh gitu ya, dengan pemberitaan yang begitu hebohnya, dengan pemberitaan yang nggak selesai antara status nikah siri, tapi enggak dipertanyakan status nikah sirinya, tapi katanya nggak pakai wali boleh kawin gitu. Itu kan juga bingung ya. Terus ternyata juga mau untuk jadi istri kedua, ternyata sang suami sebelah sana nggak mengakui, ternyata lu masih cinta. Aduh anak-anak gue gimana Mungkin cucu-cucu gue? selesai dulu kali masalah dianya sendiri. Tuh Inara Bude barusan ngomong. Ini dengerin, kita lihat nih ya. Kita spill dulu nih, ini ketika Inara lagi ada di KPAI. Ya mungkin sekarang Inara berbeda ya karakternya dibandingkan kemarin-kemarin masih suka koar-koar banget gitu kalau ditodong sama wartawan. Tapi kali ini kan dia kan kayak udah. Cuma tindakannya itu loh yang masih agak terheran-heran sih seperti yang tadi lo bilang Dave. Karena menurut gue tuh sekarang ini Inara seharusnya gini, kita tahu lah namanya ibu tidak akan tergantikan ya. Mau ibu sesalah apapun. Dan bagaimana ibu punya rasa rindu kepada anak-anaknya. Tapi boleh nggak Inara tuh sekarang fokus dulu, kelarin dulu masalah itu. And then you move as a mother. Yes. Jadi ibu banget. Karena sekarang lo mau bukan berantem, you wanna fight buat anak-anak lo bahwa gue tuh ibu yang oke, yang bener, yang bertanggung jawab. Itu kalah juga gitu. Kalau menurut aku karena mungkin gini Kak, kalau misalnya sekarang anak-anaknya di rumahnya lagi gitu bareng sama Inara, tapi akhirnya dia masih ngurusin masalahnya dia sendiri, anak-anak Kan jadi nggak anak-anaknya kepegang juga gak juga. berantakan Iya. juga. Iya kan, anak-anak malah kayak, kok Iya. aku di sini tapi kok Iya. gitu. Kalau gue jadi Inara, gue seneng aja ya. Udah dia nggak apa-apa, udah ke Virgun aja. Tunjukin kepada keluarga Virgun, yes I am. Gue sudah menjadi ibu yang tidak baik. Gue salah. Gue malah bersyukur lu aja deh yang dulu deh. Biar gue yang Biar mentalnya gue juga biar dulu. jaga mental anak-anak ya. Jangan sampai dengerin ini. Kalau boleh malah lu yang memohon kepada keluarganya Virgun dan say that. Oke, gue lagi nggak mampu nih. Gue lagi nggak sanggup. Tolong tutup telinga anak-anak ya. Biarin gue selesai dulu. Gue rasa they will be respect her. Iya, makanya mungkin nggak salah juga kalau akhirnya penggemar dan netizen itu sekarang berpihaknya malah ke Virgun, beralihnya ke Iya. Virgun. Karena Virgun yang mendadak terlihat seperti bapak dan suami yang bertanggung jawab. Kalau kalian jadi Inara di peristiwa dan saat ini, apa langkah yang akan kalian ambil? Kita spill dulu videonya. Ih, benerin dulu dirinya sendiri gitu loh, berubah dulu gitu, ngerti gak sih? Berubah dulu, masa sih dia gak sadar-sadar sama kesalahannya dia, padahal dia yang menciptakan loh, sendiri loh masalahnya, mulai dari nikah siri, nggak perlu pakai wali lah kalau nikah, di mana-mana juga kalau nikah pakai wali, gue juga pernah nikah. Iya ya. Kalau emang dia tidak bisa ngebenahin dirinya sendiri, bantuan dulu deh ke psikolog atau maksudnya ke orang yang memang bisa kasih masukan yang bener gitu, kayak yuk diurutin yuk, lu tulis deh masalah satu apa nih yang harus gue duluan benerin, oh ini nomor 1, oh ini nomor 2, oh ini nomor 3 gitu, dan diurutin. Karena kalau satu-satu enak deh jadinya gitu, jangan sampai semuanya akhirnya udah belibet kayak gini, dia bingung sebenarnya mau mana dulu nih yang diselesain. Dia ini bingung gitu. Sebenarnya kalau aku jadi dia mungkin ya datang dulu ke Kamawa. Ke Kamawa? Iya dong. Oh, Mawa ini adalah istrinya Insano. Iya.
Datang minta maaf. Datang dia iya dan maksudnya Iya. dia menceritakan apa yang terjadi tapi bener ya. Iya. Jangan ngarang lagi Jangan ceritanya. rekayasa. Jangan. Tapi Mawanya kemana, Say? Siapa? Nih gue barusan ngomong Mawanya Mawanya. kemana? Mawanya kemana ya? Iya. Kita Inara melulu loh Ya dari aku tadi. lihat tahu kemarin lagi umroh terus gendong anak terus dibilang Oh, lagi umroh. harusnya Abati yang gendong kamu nah tapi enggak gitu terus Kamawa gitu yang gendong. Oh, Abati itu maksudnya. Oh, dia lagi Abati umroh. maksudnya ayah gitu bapak. Oh. Kemarin. Tapi kalian tahu nggak sih Mawa tuh sebenarnya maunya apa sih? Nah itu juga sampai sekarang aku cari tahu belum ada sih keputusannya ya. Maksudnya mau lanjut atau mau bisa sih belum gitu ada ya. sih. Ini ada selfie Kitty. Siapa sih selfie Kitty ini? Ada. Yang Katy stitch Perry. videonya tentang Inara Rusli. Coba. Ini kayaknya kamu geram banget sebagai perempuan dengan pernyataan-pernyataannya. Iya, aku lebih kayak fokus ke saya bukan gadis lagi yang perlu nikah diramaikan. Saya pernah menikah, saya ini janda yang dimana kalau nikah itu tidak perlu wali. Dimana-mana kalau nikah mau lu janda, mau bukan janda, wali itu harus tetap ada dong Kak. Iya, jadi itu nggak tepat, bisa, itu ya. nggak tepat. Sekarang yang jadi masalah adalah sesimpel 1 bulan. Lo bisa memutuskan untuk lo nikah siri atau terjadi ini loh. Kan dulu di rumah tangganya kemarin itu kan dia disakiti oleh orang ketiga. Yang sekarang dia malah jadi orang ketiganya. Jadi hidupnya tuh udah full cycle, Siklusnya complete gitu. Kamu juga pernah statusnya jadi orang ketiga. Di dalam rumah tangga seorang tokoh publik terkemuka yang kita ketahui. Boleh kita spill dulu nggak videonya? Coba spill. Boleh. Selfie. Jadi emang gara-gara si itu, Dinar Kenny sama Lisa Mariana. Si Lisa tuh bilang, ada juga tuh artis dengan inisial S juga sama bapak begitu. Oh. Lah emang dia kenapa pada ngejurusnya ke gue, S itu selfie Kitty padahal bukan aku gitu. Santai aja, santai. cuman pas 1 bulan kita syuting podcast sama Aura Kasih, tiba-tiba meletup kan. Karena emang beritanya keluar. Tapi maaf ya, aku jadi pengen tahu. Berarti kamu tuh akrab gitu sama Aura Kasih? Iya. Teman main gitu kayak aku sama Karen sama Denada gitu. Iya, teman-teman main biasa aja, nggak yang deket kalian. Oke, berarti kamu bisa mengkonfirmasi dong ya bener apa enggak berita-berita Yang mana nih? berita AK sama RK. Nanya Hah? nggak, Neng? Bener Oh, oh. nggak gitu, Chan? Kan biasanya mah temen tahu ya, Besti. Ya dong cerita dong Bu, biar kelar. Lah maksudnya pengen tahu sebenarnya. Bener Bener apa gak sih? enggaknya aku nggak tahu, tapi iya. Ya udah pasti- feeling benernya deh. Tapi lebih dari 50% bener. 50% benar. Lebih dari 50%. Wih, Fix gila. ini mah. Iya, ini mah udah pasti. Thank you ya untuk kejelasan yang diberikan. Supaya kita nggak bertanya lagi. Soalnya gue juga nanya sama orang terdekatnya bener-bener. Oh. Dan sudah dipastikan betul beritanya begitu. Tapi itu udah lama gitu, cenah Oke. gitu ya. Tapi terlepas dari benar apa tidak ya, gue suka dan gue menghargai sikapnya Aka. Karena buat gue itu tuh tepat gitu. Dia nggak banyak berikan klarifikasi, nggak jadi tamu di podcast ini kiri dan kanan. Cicing we, diem-diem Iya. aja. Cicing we ngejedok di ditu. Ya, cicing we ngejedok di ditung-hitung berlian sama duta, ya kan? Iya kan, gosok-gosok berlian. Betul. Aduh. Santai ya, malah jadiin berita jadi endorse terus banyak postingannya yang masuk untuk Iya. Inilah endorse nih, dia. inilah Aka ini diam itu emas Aka. Iya. Heeh. Ih, udah Dia, emas itu. Iya. dia enjoying love. Iya. Lu endul banget di rumah gue. gitu Iya. ya. Aduh. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Masuk ke dalam kejutan aja langsung ya. Kita mau kasih kejutan yang pertama ini untuk Feby dulu ya. Oke, Feb. Baca nih, tuh netizen lu tuh. Gak bisa dibantah, cewek emang cepat move on beda sama laki-laki apalagi kalau ketemunya yang idaman. Nah kalau aku itu tipe sebenarnya dibilangnya cepat move on padahal di saat menjalani itu udah mendem duluan gitu. Jadi Oke. sebenarnya udah hilang rasanya itu udah lama sebenarnya. Jadi proses Gitu. healing kamu itu terjadi sebelum perpisahan. Sebelum karena aku tidak mau menjadikan perpisahan itu sebuah penyesalan. Perempuan itu
kalau yang kayak aku tipenya dari pas jalan itu udah hilang rasa. Ada juga tipe yang baru selesai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nangis Kak, nangis. Nah laki bebas, tang, tapi setelah 3 bulan Dia baru teman-teman sadar. pada sibuk Iya. baru kayak, "Ih, gila ya, Oke. oh, ternyata gue butuh dia nih, baru belakangan Kak Oke. laki tuh. Sunyinya terakhir. Yes, karena Oke. temen nggak bisa selamanya 24 jam nemenin loh. Iya, kita punya hate comment buat selfie. Kok sekarang jadi bikin podcast juga sih? Latah aja apa emang nggak laku? Oh, kamu punya podcast? Undang aku lah sama Karen. Boleh dong. Enggak, Kenapa? nggak punya ceritaan soalnya. Kata selfie di podcast, aku nggak cerita kok Kak, dia bisa jualan Jualan M&M. gitu. Loh, emang kenapa? Kan aku nggak ngerugiin kamu, nggak ngerugiin kalian. Kalau ada Iya. podcast itu memang aku dari awal udah punya channel YouTube. Iya. Cuman bukan untuk temanya dengan podcast. Ya biasalah daily aja. Oke. Tapi kan alhamdulillah teman-teman aku yang udah datang jadi bintang tamu semuanya alhamdulillah gratis ya. Ya emang gitu. Biar lu pada mau juga teman-temanmu. gratis ya nanti. Iya. Kan kamu podcaster kan sekarang kan, punya podcast. Nah, kamu kan suka ngundangin tamu-tamu nih. Ada Giselle, Cikita Medi, sama Jessica Iskandar. Yang paling gong tuh di antara mereka bertiga bercerita di podcast kamu tuh siapa? Yang paling gong ceritanya Cikita Medi sih. Cikita Oh, Medi. iya, Cikita Medi. Karena ceritanya aku baru tahu ya kalau dia tuh seperti di penjara katanya hidup selama menikah dengan mantan suaminya, lebih parah lagi. Jadi dia sudah hilang jati dirinya karena dia harus benar-benar mengabdi kepada suaminya. Ternyata mas suami juga nggak ngasih apa-apa gitu. Kalau yang Giselle sama Jedar ya netral lah. Dia kan udah punya cerita masing-masing dan mungkin Giselle punya masa lalunya juga. Tapi nggak yang terlalu aku open juga sih di podcastku. Jadi kita pasti ada briefing dulu kira-kira ini aman nggak, kira-kira ini aman nggak gitu. Alright, oke Feb. Ini giliran Febi ya. Kamu ini kan temenan tuh sama Alessia Castaro, terus ada Ranti Maria dan juga di. Alicia Castaro kayak Melanie Ricardo ya. dari segi ya. Beda-beda. Sikat. Nih, kayak apa sih tuh tipe pertemanan kalian? Kalau sama Mereka Titi, bertiga nih. itu memang ketemunya di lokasi. Sama Dinda juga pas syuting film. Lebih sering ketemunya sama Kale sih. Karena Kale tuh udah kayak kakak aku sih. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh kayak, Dek pokoknya kalau ada apa-apa, karena rumahnya juga deketan kan. Kalau ada apa-apa pokoknya kasih tahu kakak ya gitu. Baik banget sih. Semuanya tuh baik-baik banget. Kemarin kan sempat gak datang ke pernikahannya Ranti. Siapa aku? Oh iya, aku diundang, tapi Titi maaf ya harus tugas, harus bawain infotainment ini. Karena kalau misalnya aku datang, aku disuruh kepoin pernikahan kamu juga, jadi mendingan aku gak usah datang. Oh. Aku memang ada jadwal juga Emang gitu pada ada saat yang bisa harus dikepoin Apa? di weddingnya Ranti? Karena private sih. Oh. Maksudnya private kan gitu, cuman kan ya biasa kayak vape titip-titip gitu. Tapi memang pada saat itu aku ada jadwal kerja dan emang seharian full, jadi aku udah bilang Titi maaf banget gak bisa datang. Karena mereka juga emang baik banget, kayak Dinda Hau sama suaminya itu kan benar-benar bisa dijadikan contoh lah gitu untuk yang masih muda nih, para Gen Z bisa lihatnya ke mereka gitu. Karena mereka, aduh sweet banget sama mereka. Sweet banget ya. Terus kayak Titi sama Ryan juga, nah gimana cara menjaga hubungan pacaran bisa bertahun-tahun sampai akhirnya menikah, nah itu ke mereka gitu. Tuh, kita memang butuh pasangan yang bisa kita jadikan idola ya. Yes, betul. Dalam Ya Allah. konotasi yang positif. Baiklah, untuk selfie Ya, tolong kata di-rate gua. dari 1 Ya, sampai kata 10. gua. 3 duda ini yang paling kamu banget itunya begitu loh. Apakah Ariel Noah? Apakah Arya Saloka? Apakah Virgun? 1 sampai 10. Kita mulai dari Ariel Noah. Ariel, kamu kasih rate berapa? Karena pernah syuting 2 kali atau 3 kali ya bareng. Aku kasih 7 deh. 7. Wow, segitu 7 loh, say. Kalau Arya Saloka? Arya Saloka aku belum pernah ketemu sih, cuman tahu aja karena dia mantan suami temen aku. Ana. Putri Ana. Putri Ana, betul Nah, Ana. iya. Yang sekarang iya saya. Iya. Pakai dibahas dia mah. Jadi, kamu akan memberikan Iya, di bawah Ariel tentunya lah. Enam, Di bawah lima. Ariel. 5 lah, 5. 5. Virgun. Virgun aku kenal lah. Kenal. Iya, ada yang pasti udah bukan tipe sih. Tapi by the way, kamu tuh sekarang udah membuka hati. Ya udahlah ya, karena pacar aja udah dibawa ya. Pacar aja udah 2 tahun loh, aku gak berasa loh. Kalau yang sama sekarang ini pacaran udah berapa lama? Udah lama. Berapa lama? Tuh kan udah lama deh. Iya, udah lama tuh berapa lama loh. Sebulan, Yang pasti setahun. kalau misalnya di atas lebih 1 tahun udah pasti lama lah.
Jadi istilahnya selfie kit itu kalau Kita panggil aja dibilang- nggak sih? Jangan. Sebelum resmi zaman sekarang banyak yang suka nyaplok. Ain. Banyak ain Nah, ntar. tapi kalau dilihat-lihat tuh kayaknya dia tuh nemenin kamu banget. Alhamdulillah gitu sih, yang kan dulu nggak pernah ditemenin loh, Say. Sedih banget nggak sih? Iya, Padahal iya. kan kita juga butuh sosok yang bisa menemani gitu ya. Ah. Sometimes kan kita juga pengen ya, Iya, bener nggak bener, sih? bener. Ditemenin sama pasangan tuh kan pengen juga. Lah kita syuting pagi ketemu Tapi- pagi. tapi Kalau beliau- pernah temenin saya dulu. ya. Beliau ini di politik, pengusaha atau apa sih? Ada dalam lingkungan dua-duanya itu. Politik dan Oh, pengusaha. politik dan demen undang-undang ya, Say, kalau kita perlu pakai seragam. Jangan. Kamu jadi MC nanti ya. Iya, iya, sama Kamu jadi Divya. MC berdua ya. Ayes dong. Ya. Cuma dia nada doang, perhatian gue yang cerai. Tunggu dulu dong. Mesti juga sih, Say. Jangan yang Dave MC-in deh. Nanti cermai. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan bermain dengan Feby dan juga Selfie. Kita games hari ini apa ya, Ren ya? Sambung lirik ya. Jadi kalian sambungkan lirik yang akan aku nyanyikan. Kan aku penyanyi ya. Oke. Ya Allah. Iya lagi, Oke. iya lagi video klipnya. Iya lagi. Lelaki buaya darat, buset, aku tertipu lagi. Hawa mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Feby ini sebenarnya suaranya bagus. Loh, Lepas. dia penyanyi. Oh, lu juga Ah, penyanyi? kita berdua ini dari ajang pencarian bakat yang sama nyanyi, cuman karena kita nggak laku, jadi ya udah. Oh. Yeay, ini mah. Kurasakan pudar dalam hatiku, Rosa. Dan dalam Hatiku. rasa cinta yang ada. untuk dirimu lelah dengan semua yang ada ingin ku lepas semua. Itu judulnya apa ya? Pudar. Udah. Oke, sekarang buat Dave. Oh, apa ya? Jangan dulu. Jangan, ya kenapa? Lanjutin. Itu liriknya. Jangan dulu. Hey. Ayo. Ayo, jangan dulu. Lagunya Ayo. aja gua nggak tahu gimana gua nebak liriknya berikutnya Oh, apaan. kasih lirik. Jangan. Janganlah diganggu. Biarkan. Ya, biarin aja kalau mau diganggu. Yeay. Oke. Lagu dangdut. Ini Ikan bisa, dalam kolam. Selfie bisa. Itu Coba, ikan dalam kolam. siapa yang nyanyi? Jangan dulu. Itu kan? Oh. Janganlah diganggu. Biarkan saja. Biar duduk dengan tenang. Iya, Winter. Oh, lu lagi nyanyiin kuntilanak. Suruh duduk dengan tenang. Itu loh ikan dalam kolam ya. Iya, ikan dalam kolam. Oh, ikan dalam kolam. Tuh. Selanjutnya, entah di mana dirimu berada. Hampa terasa. Afgan. Ari Lasso ya, Kak? Lasso dong. Bagus, baby Lupa hebat. aku kalau Ari Lasso tuh Coba penyanyi nyanyiin, belakangan Feb. sering ributnya di sosial Coba nyanyiin, media. Feb. Jauh Sampai banget lupa. loh, Kak. Coba nyanyiin, Feb. Lagu Bruri ada nggak Bruri? Lagu mah jangan ke gue. Iya, nyanyiin, Feb. Hampa. Hampa. Entah di mana Hai. dirimu berada. Oh iya lo Ari Lasso. Hampa terasa. Oh iya bener. Hidupku tanpa dirimu. Oh iya bener. Iya. Soundtrack hidupnya Ari Lasso ya, say. Itu lagu sedih. Iya bener. Oke, coba Diri Feby. sih. Bila yang Kan tertulis. aku udah, Kak. Oh ya udah kamu. Bila yang tertulis untukku titik. Bila yang tertulis Oh. untukku Padi. adalah yang Bukan dong. Samson. Samson dong Padi. Samsun dong, kenangan terindah. Samsun lagi Samson. Itu kan, Samson, iya. kenangan terindah. Kenangan Benar. Coba terindah. nyanyiin. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Iya. Nah itu. Aku tahu sih. Taunya cuma namun juga namun ya. Samson. Gue kan sempet Samson. nge-gym bareng bro. Sama siapanya? Sama Samson. Tahu. Oke deh. Sekarang ya buat kalian berdua kita kasih dare, scroll dan juga stop galeri lalu ceritakan momen itu apa. Jadi scroll foto, terus berhenti, nanti cerita ke pemirsa setia Spillety momen gini. apa dari Stop, foto stop, tersebut. gitu ya? Iya. Oh, iya, iya. Stopnya bareng ya. Siap? 1, 2, Bentar. Siap? 1, 2, 3. 3. Stop!
Ini baru juga mulai. Baru juga. Ya Allah lagi. Kasih waktu 3, 2, 1 Iya. gitu. 1, 2, 3. Scroll. Stop. Oke. Ya, coba kasih lihat fotonya. Aku cuma ini fotonya pas stop. Momennya, oh ini anak-anakmu. Abizar sama temennya lagi bermain dan Ini lucu banget. Fotonya bagus iya. banget. Berhadapan-hadapan lucu ya. Iya, Anakmu yang cowok. Anakku yang ini. Oh lucu banget. Ini kayaknya fotonya di luar negeri ya, Say? Di Singapura. Singapura kayaknya bagus. Lagi main gitu. Iya. Lalu. Ini lagi video call sama Nona. Nona pas di Bandung liburan tahun baru kemarin. Ternyata harus dirawat di rumah sakit dan aku masih harus kerja di sini. Jadi Nona ini video anakmu call. ya? Iya, yang kedua. Oh. Jadi dia ini lagi di rumah sakit, udah pasangin Tahun susu. baru tuh. Tahun baru. Tanggal 28 Desember. Tuh ya, mau sekaya apapun cerita hidup seorang perempuan, begitu dia jadi ibu, pasti ya kayak gini, scrolling foto, law of attraction-nya dapetnya ke anak gitu ya. Tetap aja kayaknya keluarga anak yang jadi Prioritas. Iya. Betul. Feb, Sel, thank you banget hari ini sudah mau membagi lebih dari sekedar cerita bersama kita di Spill the Tea ya Kak Rosi. Iya. Terima kasih sudah nonton. Sabtu dan Sama-sama. Minggu Spill the Tea harus selalu hadir di Trans TV jam 11.30 siang. Bye everyone. Bye. Kamu cobain ini